Islam ngubah dunia. Nah, cuma lihat naon sih. Tadi dulu ini udah pada nikah semua kan? Oh. Ya. Ada yang jomblo gak? Sok yang jomblo angkat tangan sih. Bentar dulu. Bu, bentar dulu ulangi ya. Yang saya tanya, tolong bedakan antara jomblo dengan janda, Bu ya. Iya sih, sama-sama single ya. Tapi ya kan yang dimaksud. Dan saya nanya kayak gitu tuh bukan pengen nafkahin, Bu, bukan. Cuma nanti akan nentuin bahasan kita mau kemana gitu. Masya Allah. Ini gembira mulu ibu-ibu. Udah bahagianya ya. Baik, istilah. Ada yang baru pertama kali kesini? Ini yang dari luar daerah Cimahpar lah. Ada. Dari mana? Hah? Ciburu. Masya Allah, selamat datang ya. Alhamdulillah. Ini yang depan teh dari mana? Parung Aleng. Mana tuh Parung Aleng? Aduh, gak tahu deh. Karaja. Sentul. Oh, Masya Allah. Oh, itu teh Parung Aleng ya teh. Iya, Parung Aleng. Angger we caket eta. Deket. Nanti rutin ya kayak gini ya. Tadinya pengen di rumah cuman ayo. Siap. Meni langsung pengen ke rumah. Insya Allah. Ya, ini lebih Quran juga rumah kita ya. Dan anak-anak kita. Ada di dalam. Ada, cuman lagi ada bapak, mama, lagi ada orang tua. Jadi tadi lagi nemenin sarapan dulu. Dia Teh Yunda teh istri. Udah nikah saya, Bu. Udah nikah, Bu. Iya, Teh Yunda istrinya ya. Udah bismillah. Cara Islam merubah dunia. Saya tanya satu pertanyaan dulu ya. Ibu-ibu pengen bahagia tidak? Nih, kan yang pertanyaannya berarti dengan cara apa ya? Kira-kira selain ibu, semua ibu-ibu lain atau semua manusia lain pengen bahagia juga tidak? Pengen ya, insya Allah. Tapi ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai ya. Dan ada yang ngiranya cara yang dia pilih untuk bahagia teh kirain udah bener, malah tambah rujit urusan hidupnya. Ada yang seperti itu ya. Masih pernah lihat yang udah kayak masih stres, masih pernah lihat? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya, ada? Pernah ngelihat yang udah cantik istrinya masih selingkuh, ada? Nggak usah ngegas, Bu, tenang. Kan lagi nggak bahas suami ibu saya tuh. Suami ibu soleh semua insya Allah ya. Baik, istilah. Kak, kita lihat ya, cara Islam merubah dunia. Waktu Islam belum diturunkan, kan jarak dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi sebelumnya, masa kekosongan itu, masa fatroh, sebagian riwayat nyebutin 600 atau 700 tahun. Lama tidak? Lama. Dan ketika itu terjadi selama itu, kerusakan terjadi di mana-mana, Bu. Kerusakan mending kalau cuman yang dirusak bumi. Tapi kan yang paling bahaya dari manusia itu bukan kalau rusak fisiknya, rusak lagi jerawatan dan yang lain-lain ya. Tapi yang paling menderita atau paling bahaya adalah kalau rusak akidahnya. Dan manusia tuh punya naluri untuk itu, Bu. Namanya gorizoh tadayun. Gorizoh atau naluri untuk mengagungkan sesuatu. Seateis-ateisnya orang, dia pasti mengagungkan sesuatu. Larinya, kalau tidak kepada, karena ateis ya, tidak punya Tuhan, maka biasanya larinya ada ke artis idolanya, ya. Jadi, kepada pokoknya apapun itu ya. Nah, karena punya gorizo untuk itu, punya naluri untuk itu, ya. Dan masalahnya kita tahu itu semua tidak bisa memenuhi atau memberikan kebahagiaan yang asli yang sesungguhnya, ya. Maka kita tahu walaupun di Mekah ada Ka'bah dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh sekali, misalkan orang-orang yang telat dijadikan
Jadi ada yang ada disebut ya, akhirnya dia uzaillah lahir aknya Allah, atau juga kepercayaan Allah ya. Makanya sampai ada yang nyebutin kayak gini, potongan dari suatu film nyebutnya kayak gini, Tuhan itu ada dua katanya. Tuhan itu ada dua. Apa yang dimaksud Tuhan yang dua itu yang mana? Satu, Tuhan yang nyiptain kita. Dua, Tuhan yang kita ciptakan. Ya, kita nyiptain Tuhan kita sendiri, Bu. Jabatanku, hartaku, pasanganku, popularitasku, ya. Karena kan la ilaha illallah artinya. Nah, Tuhan tuh dalam bahasa Arab lebih tepatnya Rabb. Ya, Rabbi Tuhanku, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau ilah artinya arti secara bahasanya bukan Tuhan, tapi sesembahan. Makanya kalau kita baca An-Nas, ilahin nas diterjemahinnya bukan Tuhan manusia, Bu, tapi sesembahan manusia. Dan nanti ketika maknanya meluas adalah termasuk ilah itu adalah apapun yang mendominasi kita. Jadi contoh, sholat pas sholat dia kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis tuh, pas kehilangan jabatan ngejerit sejadi-jadinya. Berarti ilah di hatinya kejahatan, udah kayak gitu. Ya. Jadi kadang kalau mau ngecek kita bahagia dan sedihnya karena apa, tinggal cek ilahnya itu di hatinya apa. Ibu pernah ngelihat orang yang gila banget nyari duit, hilang duit sedikit aja, ngerasa ditipu, kangkungnya ternyata 1.000, aku bayar 2.000, marah tuh. Perkara 1.000 perak. Ya, tapi bagi orang yang di hatinya nggak ngurusin duit, yang penting mah aku mah pengen birrul walidain misal, yang penting mah aku pengen bahagia, yang penting aku mah pengen jadi atlet misalkan dia. Hilang 1.000 2.000, ada orang yang rela bayar berjuta-juta demi sesuatu yang dia idam-idamkan. Jadi kan berarti sedih dan bahagia manusia itu kan tergantung manusianya, ya. Tinggal kitanya ya yang ngeletakin ilah di hatinya itu apa. Selagi yang di hatinya itu masih belum Allah, demi Allah repot. Karena selagi bukan Allah selalu masih bisa rugi, ya. Apalagi kalau yang dijadikan udah berbuat baik dia masih tidak balas budi, udah berbuat baik dia masih tidak memuji. Capek gimana caranya dipuji 7 miliar penduduk bumi, ya. Lebih gampang membuat satu aja pihak mencintai kita, tapi satu pihak ini punya kuasa menjadikan siapapun yang berurusan dengan kita jadi cinta sama kita. Yaitu udah, ya. Jadi yang ditawarkan oleh Islam waktu turun itu nggak cuma nih tata cara ada, nih tata cara untuk bayar zakat, nih tata cara untuk, dan kadang kita lupa esensinya apa, ya, sehingga akhirnya badannya masih gerak, masih sholat, tapi bahagianya masih tidak bisa terjangkau, ya. Maka kita lihat dulu ya, di zamannya Nabi waktu itu hidup, Bu, tadi ya 310 patung berhala di sekeliling Ka'bah. Di sana guru waktu ngajarin tentang itu jelasin bahwa Arab di zaman itu lagi jadi seburuk-buruknya tempat, Bu. Orang gampang marah dikit bisa langsung bunuh orang, bisa udah gampang tawuran. Kalau misalkan ada bani kita atau suku kita digoda sama orang, dijahatin orang, yuk kita perang, habisin sekalian. Wanita diperjualbelikan, bahkan bisa ngasih kado gitu, tukeran istri atau kado istrinya dijadiin kado nih untuk kamu, silakan. Bahasanya pun mohon maaf ya, cicipi katanya, ya. Na'udzubillah. Terus ada perbudakan di mana-mana, manusia diperjualbelikan, sampai turun ayat 9-nya surat At-Takwir, bi ayyi dzambi qutilat. Atas dosa apa saya ini dibunuh? Ketika baca tafsirnya, contoh di tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, beliau mengutip pendapat dari sahabat mulia Ibnu Abbas. Kenapa ayat ini turun? Di zaman itu soalnya kalau ada anak perempuan lahir, istri mau ngelahir, di dalam disuruh lahir ini di luar, di kebun depan rumah. Karena di depan sudah ada tanah yang sudah digali, begitu keluarnya perempuan langsung masuk ke tanah tersebut, langsung dikubur hidup-hidup. Ya, itu kejadian di zaman itu. Pokoknya kebiadaban di zaman sekarang itu masih nggak sebanding dengan kebiadaban di zaman itu. Ya. Dan Nabi tahu-tahu dapat tugas di situ. Tugasnya ngajarin tauhid ke satu dunia di tempat yang paling tidak bertauhid. Pertama kali menyampaikan yang percaya cuman istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi PR-nya satu dunia. Dan yang disampaikan justru bertentangan dengan di sana banyak sekali kan ya kepercayaan-kepercayaan, sehingga sama aja kayak berkata bahwa semuanya
Tuhan kalian tuh salah, yang benar tuh satu Allah doang. Atuh dimusuhin lu, ya. PR-nya kayak gitu, kondisinya kayak gitu, tempatnya sepanas itu, belum listrik, belum ada internet, boro-boro nyari air tidak semudah sekarang. Kita mah di mana-mana gampang nyari keran, tempat wudhu di mana-mana, toilet di mana-mana. Setiap bangunan insya Allah ada toiletnya, ya. Di zaman itu mah nggak ada, ya. Padahal tempatnya sepanas itu, ya. Dengan seperti itu tantangannya. Tapi yuk lihat 23 tahun Nabi wafat, satu jazirah Arab itu sudah muslim semua. Kalau saya bilangnya jazirah Arab bukan Mekah sama Madinah aja ya. Tapi sekarang jadi 6 atau 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain. 7 tuh. Ya. Jadi 7 negara itu. Dalam waktu 23 tahun, dari yang pertama kali nyampein yang percaya cuma 4 orang, setelah 23 tahun, seperti itu. Dan Madinah jadi pusat pemerintahan, setiap kali ada negeri baru dibuka jadi Islam, maka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Nggak cuma ahli Quran doang. Jadi ini bukti bahwa Nabi itu nggak cuma ngajarin ngaji, ya. Tapi sok semuanya jadi hebat. Mau jadi apa? Dokter sama enggak? Ahli medis mereka punya, ahli pertanian mereka punya, ahli perairan punya, ya. Kalau mungkin di zaman itu udah ada teknologi kelistrikan juga pasti ada, ya. Insya Allah. Dalam waktu 23 tahun. Pertanyaannya kan berarti pakai cara apa? Dan bisa membuat mereka menjadi sebaik-baik generasi, ya. Kalau kita ngelihat keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita juga mesti tahu dulunya beliau seperti apa. Pernah ingin bunuh Nabi, maboknya sehari 5 kali. Pemuda-pemuda kita paling maboknya seminggu sekali, ya. Ditolong Allah dibikin gak punya duit, jadi gak bisa mabok tiap hari, ya. Beliau mah tuh punya duit tuh, ya. Dan ada juga yang tadinya raja perampok namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sama, ya. Dan di kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban, dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah, beliau ngutip jumlah sahabat Nabi. Sahabat tuh syaratnya 3 ya. Jadi kalau dibilang sahabat Nabi itu bukan orang yang satu grup WA sama Nabi mungkin ya, bukan ya. Tapi dibilang sahabat tuh syaratnya 3. 1, sejaman dengan Nabi. 2, pernah ketemu langsung dengan Nabi meskipun sekali seumur hidup. 3, orang yang beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Jadi meskipun ketemu dan meskipun ketemu dan juga sejaman, tapi nggak beriman, Abu Jahal misal bukan sahabat. Sejaman dan beriman tapi tidak pernah ketemu, Uwais Al-Qarni misal bukan sahabat. Ya, ini sahabat. Dan waktu itu belum ada sensus penduduk, jadi nggak mungkin bisa dapat data spesifiknya berapa. Ya, tapi menurut Imam As-Suyuti, Imam Abu Nuaim disebutkan bahwa rata-rata ya 120.000 sahabat. Yang 120.000 ini di dalamnya ada, menurut beliau ya, ada 2.000 orang yang punya tingkat kemampuan kepemimpinan skala dunia. Yang dalam artian 1 dari 2.000 itu ada di Indonesia sekarang, mimpin Indonesia. Indonesia pasti makmur, tentram. Ya. Tuh, ngasilin orang sahabat itu. Dan pernah kejadian, Bu, ada di zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ya. Ini mimpinnya sebentar, cuman 29 bulan. Berapa lama? 29 bulan, berarti kan 2 tahun 5 bulan, ya. Tapi di zaman beliau pernah ada satu momen ketika diriwayatkan dengan orangnya soleh, akhirnya membuat rakyatnya tidak jadi soleh. Akhirnya zakat tuh mereka nggak, satu pun nggak ada yang nggak bayar zakat tuh. Jadi dengan dana zakat yang terkumpul itu dicari, kan zakat tuh nggak semua orang bisa nerima ya. Ada surat At-Taubah ayat 60, itu ada 8 asnaf, 8 golongan, ya. Maka dari sekian ayat itu, 8 golongan itu dicari, ternyata satu pun nggak ketemu. Fakir, miskin, mu'alaf, gorimin, ya, 8 itu tidak ketemu, ya. Terus gimana? Ya udah cari yang pengen berangkat haji, tapi nggak ada biayanya, ya. Dicari, tidak ketemu Amirul Mukminin. Karena semuanya punya ongkos, ya. Ya udah, ganti lagi. Cari siapa yang pengen nikah nggak punya duit, negara yang biayain. Tuh, masya Allah, ya. Ditanggung. Sok apa cateringnya mau yang mana? Ya, zaman dulu juga nggak mikirin catering tuh, ya. Masya Allah, ada yang penting halal, sah, tidak berzina, ya udah, menyelamatkan diri dari dosa. Kalau sekarang tuh, aduh, nikah kalau nggak mikirin catering, mikirin
Nanti apa kata tetangga? Tetangga ya. Padahal maha benar netizen dengan segala komennya ya. Masya Allah. Dengan itu semua dicari, nggak ketemu hai Amirul Mukminin. Terus gimana? Ya udah belikan uang itu kepada beras-beras. Terus berasnya diapain? Tebarkan ke seluruh pegunungan. Untuk apa Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun nggak ada yang kelaparan. Demi Allah itu pernah terjadi, ya. Dan di zaman itu masih di zaman kita bicara zakat doang, Bu ya. Zakat tuh kecil, Bu. Silakan bicara tentang kemajuan ekonomi umat. Justru yang luar biasa tentang itu adalah nanti justru bukan zakatnya. Sedangkan zakat aja bikin mampu kayak gitu tuh. Nanti yang lebih luar biasa ada nanti yang namanya wakaf produktif. Ya, ada lagi ilmunya untuk itu. Nah, zakat mah paling fitrah berapa, Bu? 35.000. Ya. Kadang ada yang bayar dalam bentuk beras. Ya, kalau di zaman itu mereka kena bahan makan utamanya kurma ya kurma. Ya. Jadi di zaman Nabi nggak pernah zakat pakai beras, Bu. Nggak ada beras di situ ya. Beda makanannya. Ya. Lalu kalaupun akhirnya ada yang zakat mal, berapa persen? 2,5, ya. Berarti 1/40, ya. Tapi sanggup mengentaskan kemiskinan. Ketika Islam pernah jaya bangkit, kalau disebutnya dulu universitas ya. Kalau sejaman sekarang disebutnya universitas. Tapi universitas di zaman itu tuh pada gratis-gratis. Contoh di Andalus gitu ya. Gratis. Dan kalau negara minjem duit, butuh duit, minta duitnya, minjem duitnya ke kampus. Padahal kuliahnya gratis. Tapi bisa minjemin duit ke negara, coba. Kalau bukan karena berkah itu nggak akan bisa kayak gitu. Dan ada, dulu waktu itu namanya bukan rumah sakit, ya. Tapi ada namanya bimaristan di zaman itu. Apa bedanya bimaristan sama rumah sakit kok? Bimaristan itu setelah pulang pasien sembuh, ya. Beda sama sekarang. Kalau sekarang pasien sembuh dari rumah sakit, ngelihat tagihannya bisa sakit lagi, Bu. Itu ya. Insya Allah. Kalau pengen yang agak gratis BPJS nggak diladenin lu ya, nggak ada kamar katanya. Giliran, oh datang ini bisa umum, ada kamar mah nggak, silakan. Ada orang ya pergi sana buat yang ini dulu. Naudzubillah ya. Bedanya apa? Bimaristan itu beres sembuh, orang yang telah keluar sembuh diberikan pakaian baru dan diberikan uang sejumlah penghasilan orang itu ketika berapa hari dia nggak bisa nyari duit, kasih ke orang itu. Berobatnya gratis, sembuh dikasih duit, kabayang tuh. Ya, kayaknya rebutan sakit kalau bisa, Bu ya. Alhamdulillah. Itu kejadian loh. Demi Allah ini bukan kisah fiktif, semua tercatat di kitab-kitab sejarah. Nah, pakai cara apa? Ya. Karena kita, dan ada banyak ternyata jawabannya, tapi karena ini kita di lembaga pendidikan, nah itu dia. Cara mendidiknya, kalau ditanya ya, bagaimana apa cara Islam merubah dunia? Salah satunya cara mendidiknya, kita nyekolahin anak biar apa, Bu? Oh, buat pinter kan ya, buat soleh ya. Alhamdulillah kalau udah bilangnya buat soleh mah bagus ya. Tapi masih banyak yang menjawab biar anaknya pinter ya, biar anaknya nanti kerjaannya enak, biar anaknya nanti ya punya ilmu. Itu semua benar, Bu, dan boleh ya. Tapi pendidikan dalam Islam tujuannya pengen apa? Ternyata ini, Bu, jawabannya. Lihat sama-sama deh. Lihat di handphonenya ada Quran. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua, coba. Surat di juz 28 ya, surat 62 setelah As-Saff sebelum Al-Munafiqun. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya ketemu. Huwallazi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Berhenti di wa yuzakkihim ya. Wa yuzakkihim itu silakan baca terjemahannya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul yang kepada kaum yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan menyucikan. Itu, Bu, jawabannya, Bu. Pendidikan dalam Islam itu tujuannya satu, menyucikan jiwa tujuannya. Jadi Nabi datang ke orang yang masih ngebunuh orang, ke orang yang masih mabok-mabokan, tujuannya satu, ingin menyucikan jiwa mereka. Perkara bikin pinter, Bu, demi Allah, Bu. Gak pernah kekurangan orang pinter, Bu.
Silakan selalu dicari manusia ber-IQ tinggi akan selalu terlahir kembali, Bu. Orang-orang cerdas. Koruptor kita pada pinter nggak sih? Pinter. Tapi masalahnya mungkin pendidikan yang mereka nyam tidak bertujuan menyucikan jiwa mereka. Nabi datang di tempat seburuk itu menawarkan satu tujuan. Ini datang untuk menyucikan kalian. Ya. Karena kalau ketika akhirnya jiwanya berhasil tersucikan, masalah niat pengen belajar, anaknya nyari buku sendiri, nyari ilmu sendiri, pengen tahu sendiri, tanpa disuruh udah berangkat sendiri. Ya, kalau sudah berhasil, jiwanya tersucikan. Anggaplah kok anak saya nggak cepat ngapal, nggak pinter, aman Bu kalau jiwanya suci Bu. Ya, kan masalahnya nih maling bodoh, maling bodoh nih, pengen nangkap ayamnya nggak ketangkap, malingnya bodoh berarti, ya. Tapi malingnya pinter, malingnya satu, yang kelaparan jutaan rakyat, itu repot, ya. Alhamdulillah. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Ini cara Nabi ngajar tuh tujuannya bukan ini ayat ya turun ya Al-Quran ya untuk bikin kalian pintar, bikin kalian berada, enggak, menyucikan. Wa yuzakkihim, ya, yuzakkihim, menyucikan, ya. Dan bahkan untuk diri ini pribadi punya ngerasa bahwa ya Islam amat sangat merubah Bu. Dulu kita balik lagi ke pertanyaan awal yang bahwa kita semua pengen bahagia. Dulu dengan pikiran bodoh saya mikirnya bisa bahagia dengan kayaknya punya duit enak Bu, ya. Tapi ternyata ketika diri ini izin, mohon maaf, udah di Thailand dulu, dan semua sesamanya dulu yang diuji dengan kekayaan di sana, kita sampai pada satu kesimpulan, kalau ada orang yang ngoyo banget pengen jadi kaya sampai nggak halalin segala cara dan yang lain-lain, alasannya cuma satu, belum pernah kaya, dah gitu aja, ya. Coba yang udah pernah kaya, udah dari lahir, udah biasa aja gitu kekayaan, biasa, weh, ya. Nah, karena kalau misalnya di kita kan ada penyakit namanya OKB, tahu? Orang kayak blow on gitu, ya. Nah kayak jadi penyakit kan, kelakuannya nggak enak dilihatnya, ya, lisannya dan yang lain-lain. Bagi yang udah kaya asli, itu tahu makanan, kalau mereka makan yang makanan mahal karena suka, udah, karena mereka aslinya udah tahu nih tempe bacem yang hampir basi sama stick tenderloin yang 1,5 juta bedanya cuma 5 senti Bu, demi Allah. Nih di sini doang, keluarnya gimana? Sama, bau. Kok ini makanan mahal banget, kenapa? Iya kan keluarnya nanti wangi. Enggak, demi Allah, bau demi Allah, ya. Bedanya cuma 5 senti di sini. Tapi demi 5 senti itu, saya nggak mau rendang yang di restoran ini, harus yang di sana. Berangkat dia beli tiket tuh demi memuaskan si 5 senti itu. Dia beli bangunan, sok cari tanya orang yang udah kaya ya. Dia beli rumah atau beli bangunan tujuannya satu paling total, biar tambah kaya, diinvestasiin. Bukan untuk kayak misalkan izin, mohon maaf, dibeli bangunan 12 lantai. Apakah dia digilir setiap hari, hari ini lantai 1, hari ini lantai 2? Enggak kan? Ngegelinding ke setiap bagian rumahnya? Enggak. Dan dia tahu yang dia pakai buat tidur 1 kali 2 meter doang, ya. Nggak mungkin ngegelinding ke setiap bagian, ke pelosok gitu, nggak guling-guling. Semua bagian rumahku pengen aku tiduri, enggak juga ya. Enggak. Dan dia tahu yang nikmatin bisa jadi malah si Mamang sama si Bibi, jaga villa tiap hari, seger berenang, ya nggak? Lari-larian di taman kayak film India, Mamang, Bibi, ya. Tiap bulan terima gaji, enak. Sok ibu jadi penjaga villa Bu kalau mau, ya. Insya Allah nggak usah mikirin hisap, ya nggak? Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Di aku nggak bisa, takut ketangkap KPK, ya, harus pakai nama orangnya. Tiap bulan mikirin gaji karyawan, maintenance kolam renang, bayar ngisi. Insya Allah nggak cukup Bu kayak gituan. Villa segede gitu ngisi 20.000. Bu dijebein sama mesin tokennya Bu, diketawain, lu yang bener aja bos, ya. Buat AC 1 nggak cukup, ya. Cukup Bu, ya. Dan dihisap, ya. Yuk dari hal seperti ini aja kita lihat yuk.
kalau emang bahagia itu dari situ gitu ya, sesederhana itu. Kalau bahagia itu harus kaya dulu, bahagia itu harus punya rumah dulu, punya mobil dulu. Kalau misalkan iya bahagia itu sereceh itu, sedangkal itu, justru Allah nggak adil dong. Kan yang bagian rezeki Allah. Berarti kalau ada yang kaya juga karena Allah kan? Ya, kalau ada yang rezekinya ditahan juga Allah yang nahan kan? Berarti Allah nggak adil dong. Karena ngebeda-bedain ngebagiin rezeki. Tapi enggak tuh, kita selalu masih bisa ngelihat ada orang yang uangnya lebih sedikit dari kita tapi lebih bahagia. Kalau emang bahagia dari situ mah kenapa dia bisa lebih bahagia? Kalau emang yang harus paling kaya itu yang paling kerja keras ya tukang batu Bu yang harusnya paling kaya Bu. Digotong, diketok coba Bu. Enggak Bu. Ya. Tapi tetap mereka bisa lebih bahagia daripada yang tidurnya kasur empuk ya. Insya Allah. Bukan berarti nggak boleh punya juga ya. Silakan mau tidur di kasur empuk, rumah enak, rumah nyaman. Tapi iyalah, yang paling penting ternyata bukan itu ya. Islam datang menawarkan sesuatu yang berbeda. Karena ketika akhirnya ngelihat, ya Allah pengen bahagia, tapi dengan cara apa? Udah ngerasain di sana dapat uang segitu besar, walaupun relatif ya. Tapi ya tahu 80 juta sehari banyak gak sih Bu? Banyak ya gede. Karena di sana banyak yang lebih besar Bu. Ya. Karena 80 juta itu baru 2,4 miliar sebulan di situ ya, dan duit haram dan udah Allah bersihkan ya, udah habis lagi ya. Tapi di situ rekan-rekan kami ada yang dapatnya 8 miliar sebulan, ada yang dapatnya lebih besar dari itu. Bersih ya itu ya, di luar biaya listrik, biaya token ya. Insya Allah ya. Tapi nggak dapet ya. Sehingga nyari kan hati itu kan apa sih yang bikin manusia yang kalau siapa sih manusia yang paling bahagia? Ingat waktu itu saya punya kesimpulannya ada dua. Satu, anak kecil. Dua saya dapat jawabannya dari orang ateis. Ada orang ateis ketika saya tanyakan tentang kebahagiaan itu, dia jawab, gua nggak ngerti Bu pertanyaan lu. Yang kayak gitu mah mungkin cuman manusia yang udah dekat sama Tuhannya kali. Orang ateis yang ngomong gitu. Karena di pikiran dia, ya juga ya, saya langsung ingat, ya juga ya. Walaupun saya sekolahnya sekolah Katolik, kan ada kisah-kisah orang yang hidupnya banyak pahala, banyak amal soleh, dosanya terhapuskan, termaafkan, bahkan maksum tanpa dosa, tapi ujiannya lebih parah dari kita, tapi tetap bahagia dan jadi orang baik. Siapa? Para nabi. Kalau dipikirin ngapain ya mereka kayak gituan gitu ya. Kalau kita makan kadang begitu, udah pengen berbuat baik, terus kita ngelihat yang pengen kita baikin, lu aja dia pernah sama saya, nggak mau nolongin dia lagi. Ya. Kalau Nabi makan enggak, mau kamu ludahi saya, tuangi saya dengan kotoran ketika sedang sholat. Nah, datang pengen ngajak selamat, yuk ini ada ajaran Islam ke kota Taif malah dilemparin. Kadang bagi manusia tuh kadang bukan fisiknya yang tersakiti. Ibu datang jarak dari Mekah ke Taif itu kemarin teh kata supir busnya teh sekitar 120 kilo ya. Dan Nabi waktu itu nggak naik bus, jalan kaki, suhu sepanas itu. Ibu ngebayangin abis jalan jauh, ketika nyampe kan ngebayanginnya duduk enak, disuguhin es kelapa gitu kan enak ya. Nah ini mah enggak, dilemparin kotoran, dikatain orang gila sama anak-anak. Datang segitu teh pengen nyelamatin, mulai lagi orang gila, lemparin udah. Dan kayak gitu masih nggak ngambek ya. Insya Allah. Dan apa yang membuat mereka masih pengen kayak gitu? Ya itu dia ya. Kita lihat dari yang anak-anak dulu ya. Kenapa anak-anak lebih mudah bahagia? Dia habis benjol sama temennya 5 menit kemudian akur lagi. Yang berantem ibu kan biasanya ya. Nah kamu habis benjol sama dia, akhirnya jadi nggak ngomong sama mamahnya ya. Anaknya udah bayan lagi Bu ya. Sederhana Bu. Kenapa kayak gitu ya? Sok pindah Bu, di situ adem Bu. Mau lebih adem saya ada kulkas Bu, barangkali mau di kulkas. Masya Allah. Setiap tetes keringetnya nggak ada yang sia-sia ya, mengangkat tinggi derajat Bunda di sisi Allah, insya Allah. Ya, anak-anak sehana lah. Kenapa mereka lebih mudah bahagia? Karena belum ada pesaing Allah di hatinya. Belum ada pesaing Allah di hatinya.
pesaing Allah. Ntar kita jelasin ya. Bahwa lagi nih lah. Kita sama anak-anak pinteran siapa, Bu? Bu, anak kecil. Maksudnya ini anak kecil yang masih belum cara buka pintu gimana, cara nyalain laptop gimana. Pinteran ibu atau pinteran anak-anak? Tapi nggak balinger. Iya. Atau pertanyaan selanjutnya. Ibu sama anak-anak, uangnya banyakkan ibu atau banyakkan uang anak-anak? Banyakkan ibunya dong. Anaknya aja minta uang jajan ke ibunya. Kecuali mungkin Rafathar sama Cipung ya. Mereka mau lahir kayak udah langsung kayak gitu. Ya. Insya Allah. Tapi kita yang lebih pintar, kita yang lebih banyak uangnya, kenapa lebih sulit bahagia daripada mereka? Ya itu dia ya. Karena ya tadi, anak-anak belum punya pesaing Allah di hatinya. Kita, Bu, makin gede ngerasain, oh gini ya rasanya punya duit enak. Oh gini ya rasanya punya jabatan enak. Oh gini ya rasanya viral enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Sehingga kadang itu jadi segala-galanya, Bu, bagi kita. Kok postinganku nggak ada yang nge-like sih? Ya. Kok aku belum centang biru? Sekarang bisa bayar sebulan 130.000. Ya. Dan lain-lain. Percuma saya mah gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Percuma saya gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti itu kalau mobil saya sudah sebanyak orang itu. Gitu ya terus. Ya. Kenapa? Karena tadi standar bahagianya. Izin ya. Ini kemarin kami berangkat kata suci aja beda-beda. Ada yang katanya puas banget, padahal hotelnya misalkan agak jauh, makanannya dia nggak doyan. Tapi karena standar bahagia dia, saya yang penting bisa ngelihat Ka'bah dan nyampe, udah Bu puas. Tapi ada jamaah yang izin punten, mohon maaf, dia sudah berkali-kali ke tanah suci. Jadi ketika ada pelayanan yang kurang enak, kok hotelnya gini, kok ini gini, yang beda apa? Standarnya kan? Iya. Ya udah. Yang netapin standarnya siapa? Ya kita juga. Dulu kita nggak punya tuh standar kayak gitu. Kita nyanyi nggak jelas di tepuk tanganin udah bahagia kita. Anak-anak lihat kayak gimana? Dikasih duit jajan mereka bedainnya bukan dari angkanya, dari warnanya. Kalau ini anak kecil ngerti duit sih dia lihat. Aku pakai yang warna merah dikasihnya banyak. Pakai yang warna abu-abu dikasihnya sedikit. Nah, ya kan? Udah. Tapi udah nggak mikirin. Yang penting bisa jajan. Dijanjiin ya udah nanti jajan, udah tenang, padahal dikibulin sama orang tuanya, nggak jajan juga. Ya udah, karena ketika akhir sudah ilah di hatinya kita selain Allah, kecewa datang pasti ya. Anak kecil walaupun belum ngerti tata cara sholat yang baik kayak gimana, dia belum punya ilah di hatinya, belum ngerti apa itu jabatan. Nih datengin anak kecil, lah kamu saya angkat ya jadi gubernur. Nggak ngerti naraonan ya. Nah ini dikasih ya cek senilai, dikasih cek kosong, silakan isi. Sama dia diapain cek kosong itu? Nah kan sobek. Bagi kita yang udah ngerti dan itu yang jadi ilahnya, ya udah diisi kan. Oh saya pengen isi 1 triliun misal atau gimana. Anak kecil dikasih cek, nah konten ngerti. Ada gitu anak PAUD pulang ke rumah gebrak meja, mah panggilkan pengacara keluarga kita. Nah deh. Anak TKB menghina aku depan TKA mah. Kita bawa ke meja hijau. Dibawain sama mamanya meja biliar. Hijau juga sama ya. Udah ya. Sederhana. Satu, anak kecil belum punya ilah. 2, tadi ya sudahlah. Orang yang bahagianya tadi memang sudah udah dengan Allah ya udah. Cuma orang yang udah pada soleh asli, beneran udah deket sama Allah dan soleh asli. Ya. Apa dia nggak bisa marah? Bisa Bu marah. Tapi bukan ketika dirinya dihina, tapi ketika Rasulnya yang dihina. Oleh Rasulnya yang dihina. Apakah dia nggak bisa sedih? Dia bisa sedih Bu, tapi dia dihina, tapi dia sedih. Kemarin kok aku bisa tahajud, kenapa ini nggak bisa? Oh, pasti ada dosa yang menghalangi. Dia sedih juga gara-gara nggak bisa tahajud walaupun. Tapi yang mana yang Allah suka, karena dia telah mengejar diri, telah pernah suka, tapi akhirnya tidak bahagia juga. Ya kita just sederhana ini. Kita semua punya keinginan, Allah punya keinginan juga, punya. Allah ingin kita selamat, bahagia ya. Dari lahir sampai sekarang, jawab jujur. Kita lebih banyak mengejar yang
Allah suka atau yang kita suka? Terus udah lebih banyak yang kita suka masih gampang ngambek ngeluh. Tapi coba lihat orang yang udah ngejar yang Allah suka. Dia dicaci, dia dihina, dia difitnah. Tenang udah. Ya. Nah, tadi ya. Akhirnya bukan yang aku suka, Allah suka. Cukup berapa kali harus bahagia, berapa kali harus sedih, kecewa, dan patah hati, dan sakit hati lagi. Baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada yang Allah suka. Kenapa menderita tadi? Karena kita meletakkan bahagianya pada yang kita suka, bukan yang Allah suka. Udah lah, tenang. Dan Allah nggak tiba-tiba ngasih ngutus Rasul, diturunkan Al-Quran, pengen sosok atur manusia, enggak. Tapi ya itu teh buku manual gitu. Barat kulkas, mesin cuci, ada buku manualnya? Ada. Itu dipakai untuk supaya kita bisa menggunakan mesin itu dengan benar. Kita bingung, baca buku manualnya, oh ternyata gini. Kalau ternyata beli mesin cuci, tapi dipakai buat naro piring, parabot, ya betul nyambung. Dan gak sesuai fungsi ya. Allah udah ciptain kita dengan ada tujuannya, fungsinya, tapi kita nggak mau ngikutin buku manual dari si penciptanya. Ya sama aja kayak kita beli kulkas tapi buat ngademin, buat naro piring itu tadi ya. Padahal kulkas buat naro ya udah pendingin, bukan buat naro piring ya. Mau naro piring ya beli rak piring gitu kan. Ya udah, karena ya udah kitanya yang berarti yang lagi rusak gitu ya. Rusak nanti kan kudu diservis. Servis kan kudu dibongkar, kudu digeprek dulu, kudu dibanting dulu, kudu ya. Enggak, udah cukup ya. Udah, bahagia tuh ada di situ ya. Itu yang ditawarkan. Karena Islam itu tadi ya, melepaskan manusia dari perbudakan. Gak cuma diperbudaknya dulu, perbudakan secara nyata, tapi sebagaimana juga diperbudaknya kita oleh keinginan ya. Padahal kata siapa, keinginan kita itu paling baik buat kita. Kita bukan makhluk yang maha tahu, lalu sang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita so tahu, sempurna itu mah ya, penderitaan teh ya. Sepakat tidak ini teh? Udah segitu dulu, minum dulu aus ya. Jadi anget kan sisain waktu ya. Mau tanya jawab atau foto-foto? Nggak bisa, kudu pilih ya. Insyaallah. Saya jam 10 udah harus berangkat ya, ada kajian lagi. Maka silakan. Sokah bisa silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan, tafadhol ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangga teraskeun. Bagaimana caranya pandang Islam atau cara kita memandang dunia ini secara Islami. Nah, sebenarnya berarti dari awal dulu, dari pribadi dulu, yang masih info ya, kalau kata ibu masih mengilahkan. Allah teh maksudnya awalnya iya aja, terus masih ada ilah lagi. Iya. Nah, pribadi kita itu berarti masih untuk pribadi. Nah, untuk si agamanya, Oh baik, bismillah. Terima kasih. Jadi gimana cara ya tadi ya, untuk supaya akhirnya regenerasi tadi, syiar dakwah, bagaimana dulu Nabi dengan Islam dan pertolongan Allah akhirnya membuat generasi itu menjadi baik. Terus gimana kalau sekarang ya? Ya betul Bu ya. Sedikit tambahan fakta bahwa Imam Malik bin Anas sampai bilang kayak gini ya. Kalau saya suka bahasa ini kayak gini, siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau pengen ngubah generasi jadi baik, mustahil kata beliau. Siapapun, kapanpun, dimanapun, mustahil. Kecuali satu caranya, menggunakan cara sebaik-baiknya manusia, mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Nabi.
ya. Dan siapa generasi terbaik? Yang Nabi pimpin. Generasi para sahabat, lalu setelahnya. Ya. Jadi caranya beliau sampai Imam Malik pokoknya berkata, kamu pengen bikin orang jadi hebat, bikin semua jadi hebat, mau pakai cara profesor di Jepang kayak mau pakai cara apa? Enggak. Cara paling tepat satu, dengan cara tadi. Sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Ya, caranya Nabi mendidik kita semua. Kalau nanti ada yang bertanya, kok beda zaman atuh? Ini kan zaman sekarang lebih canggih, lebih lain-lain. Masalahnya juga beda. Gak bisa dong semuanya balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Guru kami ketika ditanya kayak gitu, ditantang balik. Kalau gitu, bawakan kepada saya masalah paling sulit di zaman sekarang. Saya bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dahulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah memang ya udah benar-benar jadi solusi. Orang Nabi aja lagi butuh-butuhnya pertolongan dari Allah, lagi bingung-bingung ya. Di Mekah lagi sulit-sulitnya. Di Mekah malah lebih banyak surat keluar ceritanya tentang apa? Sejarah, kisah orang dahulu, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Kan lagi ngarep banget dituntun wahyu nih. Aku mesti gimana ya Allah, ini tantangannya luar biasa di Mekah. Dikasihnya dongeng. Nanti dibedakan ya. Ada dongeng, ada kisah. Kisah jamaknya nanti kosos, cerita asli. Bedanya apa? Dongeng mah kancil mencuri ketimun, timun emas. Kejadian nyata nggak? Enggak. Kabayahannya cenah. Ada nyatanya nggak? Fiktif. Tapi kalau kisah pernah terjadi. Makanya dibedakan kan? Makanya kalau di bahasa Al-Quran asatirul awwalin, satir ya dongeng. Itu mah cuma dongeng orang terdahulu. Nah, kalau lo nyebutnya kisah-kisah yang ada itu nggak disebut sebagai satir, sebagai kosos, kisah-kisah cerita. Ya. Ahsanal kosos, sebaik-baiknya kosos. Ya, di awal-awalan surat Yusuf. Ahsanal kososi bima ilaika hadal Quran ya. Masya Allah. Terus gimana? Jadi memang iya Bu, kalau mulainya dari awal. Kalau di DT disebutnya 3M ya. 3M itu apa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Ulangi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang. Ya. Ulah diengke-engke ya. Siapa yang menjanjikanmu engke ya? Gitu. Oh berarti kita dulu ya, karena logikanya gini, orang pengen jadi pelatih bola, dia harus bisa main bola nggak sih? Ya tuh kan, setidaknya walaupun dia udah tua, dia pernah main bola dulu waktu mudanya, ya, kayak gitu, ya. Orang pengen ngajarin catur, mesti ngerti catur nggak? Kita pengen jadi ketenangan, jadi sumber supaya orang lain bisa jadi tenang, kitanya mesti tenang dulu nggak? Coba kalau kitanya juga lagi kebakaran jenggot mikirin cicilan, pengen nenangin orang, ya malah bisa ujung-ujungnya kita yang minjem duit tuh. Ya. Jadi emang ya kayak seperti itu. Ya makanya dan sekali lagi jiplak oleh gara-gara tahu itu nggak bisa. Ya. Karena kalau diberi kekuatan sama Allah untuk membuat soleh manusia lainnya dengan pasti, maka ya harusnya satu dunia udah soleh berkat dakwah Nabi. Orang tapi di zaman Nabi aja masih ada yang tidak beriman kepada Nabi. Pamannya Nabi sendiri Abu Thalib, ayahnya Ali, nggak beriman kepada Rasul. Ya. Nah, kita mah nggak sejaman sama Nabi, nggak ketemu sama Nabi, masih mau-maunya ngikutin Nabi. Itu kan hidayah luar biasa dari Allah. Ya. Ketemu enggak, cuma dengar kisahnya aja dari guru-guru ngaji, tapi mau ngikutin. Mungkin lo hidayah luar biasa. Nah, kapan baru jadi kebaikan? Perintah Allahnya gimana? Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas semuanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kalau kita mewajibkan orang harus les ngobrol sama kita, ya sama aja kayak kita anak SD tapi nggak ingin soal SMA, ya stres satu. Allah nggak nyuruh kita nyelesain soal SMA itu. Kita tingkat SD we. Ya. Allah cuma nyuruh kita nyampein, bukan ubahlah mereka, enggak ya. Kalau akhirnya dia berubah setelah ngobrol sama kita, Allah yang ubah, jangan ngaku-ngaku. Dia nggak berubah setelah ngobrol sama kita, yang penting niatnya lillahi ta'ala tetap jadi amal soleh. Kan kita meninggal nggak ditanya, emang udah berapa orang yang kamu udah mualafin? Enggak. Tapi kamu ditanya, kamu udah kuahin dia nggak? Kuahin ya Allah, meskipun nggak berhasil. Lillahi ta'ala, Allah tahu kita lillahi ta'ala apa enggak, tetap bisa ke surga. Yang dilihat amalannya kan? Ya udah.
nggak dilihat nih berapa orang yang udah kita mualaf. Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Ya. Masya Allah. Baru pada pulang gitu ya. Yang santri-santri. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Ya, nggak ringan Bu, insya Allah. Syaratnya nanti gimana kok ilmu mengiringin. Makanya kata Nabi sampai dipatahkan balighu ani walau ayah. Apakah harus hafal berapa ribu hadis dulu atau berapa 30 juz dulu? Oh enggak. Enggak. Kita tahunya cuma satu ayat, lillahi ta'ala, demi Allah. Satu ayat itu Allah buat supaya 1000 orang mau ngamalin apa yang kita sampaikan. Padahal tahunya cuma ayat itu, ya. Dibandingin kita hafal 1000 ayat, tapi niatnya nggak lillahi ta'ala, Allah punya kuasa, nggak ada satupun yang mau denger kita, Bu. Ya. Bismillah. Silah niatnya. Ilmu penting, tapi paling penting ya ini juga ya. Ini karena kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penutup pertanyaan ini. Ke tempatnya beliau. Nyampe ke tempatnya beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi bercanda sama anak cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil tetap aja konyol-konyolan. Ciluk, wah, gitu kan. Seperti itu kan? Nggak mungkin jaim gitu, nggak bisa. Ya, maka ngelihat kejadian itu, ilfil si calon gubernur, masa gini Umar, kalau anak gitu, jangan, cenah juri guys ya nun bungut, meskipun nggak pakai Sunda juga Bu ya, ini mah pada mereka bukan orang Sunda, ya. Ngelihat itu dilihat oleh Pak Umar, kenapa mukanya kayak begitu? Kamu nggak punya anak cucu apa di rumah? Punya, Amir rumah, punten ya mahampuranya, dicarekan ya Bu. Ditanya, kamu gak pernah kayak gini, main seperti ini dengan anak dan cucumu? Tidak pernah sekalipun, wahai Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Pulang kamu sana. Tidak jadi diangkat jadi gubernur. Apa kekurangan saya? Apa jawabannya Umar waktu itu? Kalau kepada dagingmu sendiri aja kau gak bisa berkasih sayang, bagaimana kau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasih sayang, selagi kita punya kasih sayang kepada orang yang akan kita dakwahi, kita punya jutaan hak untuk berdakwah. Ya. Kita nasihatin orang, ilmunya nggak ada, tapi yuk diajak dirangkul, kamu jangan gitu, udah aku nggak mau kamu nanti dihukum Allah, kita terpisah, pengennya ke surga bareng-bareng sama kamu. Udah semurni itu. Makanya kalau cewek curhat-curhatan berdua lebih masuk kan? Karena niatnya benar-benar, ya Allah ini sahabatku, dia lagi dia, aku sayang sama dia, ya Allah, pakai hati jadi ngomongnya. Coba kalau di hadapan orang gitu ya, di hadapan jutaan orang, ada kamera, ada follower, subscriber dan lain-lain, ya bisa jadi salah niat, akhirnya jadi nggak masuk ke hati orang. Kalau cuma duaan kan nggak ada kamera, nggak ada apa. Semurni aku sayang dia, aku ingin dia bahagia, udah. Kita punya hak untuk berdakwah. Ilmu penting biar kita nggak ngalor ngidul. Tapi kalau misalkan nggak pakai ilmu, nggak pakai ilmu tapi nggak pakai kasih sayang, pernah ngelihat di Surabaya, bapak-bapak lagi nunggu di lampu merah panas, di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol spakbornya Bu, bukan jidatnya Bu, ya. Dia tetap marah, balik badan, gebrak, inallah ma sobirin tahu, ayat nama bener ya teh, Al-Baqarah 153 itu. Tapi akhirnya apa? Malah berantem tuh orang. Pakai ilmu, nggak pakai kasih sayang. Udah, selagi kita punya kasih sayang, enggak. Ibu taunya apa, sampein. Dan kita nggak dituntut hafal 30 juz semua. Dan yang bisa hafal 30 juz juga kan selain karena ikhtiarnya Allah mau nitipin atau enggak. Kalau Allah pengen nitipinnya kita 1 juz amal doang, tapi benar-benar kita jaga, amalin, bisa jadi lebih baik daripada hafal 30 juz tapi sombong. Nggak dijadiin imam teh ngambek, ya ngejulitin yang jadi imam, duk itu imam alusan ge urang dalam hati, padahal itu teh berarti masih ada yang salah, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Insyaallah kita tutup dengan kalimat hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kajian selanjutnya. Walaupun nggak yang di sini, juga di kajian yang lain nggak apa. Dan yang penting pun nggak cuma ketemu di sini, tapi Allah kumpulkan kelak di dalam surganya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.